Iya, baik keluarga Hijrah, kita akan update informasi langsung dari Serasan Natuna dan yang pasti kita ketemu langsung dengan Kepala BPBD Natuna, Bapak Raja Darmika. Assalamualaikum, selamat Ya. pagi Pak Raja Darmika. Halo, selamat pagi. Iya, kita di News Rantau Today, pantau kabar serantau di Batam di Hmm, 102.3 FM Hijrah Radio. Bapak juga dipantau iya, di live streaming kita dan juga di iya, www.hijrahfm.com. Saya Uspi Madatomi juga. Pak iya, Pak Raja, Osri. Ya, sejauh ini seperti apa penanganan Pak dan hari keberapa ini di darurat bencana di Serasan? ya, ini hari ketiga ya, dari hari ketiga bahwa penanganan bencana kita mencoba untuk optimal dan kondisi korban yang sudah berhasil kita evakuasi itu terkini ada 12, Mhm. ya, ada 12 yang MD meninggal dunia Iya, innalillahi. dan dinyatakan masih belum diketemukan itu ada sekitar 43 Mhm. orang, ya kan? Oke. Kemudian yang kritis yang dibawa ke Pontianak itu ada 3 dan 1 yang kritis ada dibawa ke Ranai 1. Mhm. Demikian informasi. Baik, dan 3 dikirim ke Pontianak via Bukit Raya kemarin, ada 1 korban meninggal saat di perjalanan, Nah, begitu ya Pak betul, ya? betul informasinya Oke, satu heeh. meninggal. Ya, dan 1 dikirim ke Ranai via Indra Iya, betul, Perkasa. Oke, betul. Pak Raja, apa yang dibutuhkan hari ini kalau kita lihat ini memang kontur landscape di sana, apalagi diguyur hujan, begitu ada 27 Ya. rumah yang masih tertimbun di situ. Seperti apa Pak? Apakah dan di 27 rumah itu rata-rata mereka tertidurkah waktu itu ataupun mungkin seperti apa kronologis kejadian? Jadi kronologi kejadian itu kan di sekitar tanggal 4 dan 5, Mhm. ya, 4 dan 5 itu sudah ada rumah yang terkena longsor, Iya. ya kan? Dindingnya rubuh, ya Mhm. seperti itu, sehingga dilakukanlah kegiatan gotong royong. Hmm. Nah, gitu. Nah, kita gotong royong itu tanggal 6. Nah, Iya, pas saat gotong royong itulah longsoran bertambah. yang longsoran terjadi Oh. yang luar biasa Mhm. sehingga ada sekitar 50-an sekitar itulah ya. Nah, Mhm. itu yang sedang gotong royong sama masyarakat yang ada dalam rumah itu juga terkena gitu. Masya Allah. Mhm. Itu kejadian di sekitar ya kita yang pastinya itu mendekat jam 9 sampai jam 12 gitulah. Nah, Pagi itu itu Pak ya? kejadian. Pagi. Nah. Oke, ketika aktivitas goro dilakukan begitu dan langsung Nah, tergerus. Oke, baik. nah, Dan sampai Pak Kepala Desanya juga menjadi korban kan sama aparat desa di Pangkalan itu. innalillahi, Masya Allah. Ya. Oke, Dan belum diketemukan sekarang. belum diketemukan sekarang dan yang masih diprediksi belum ditemukan. Ini ada tercatat Hmm. 43, benar ya Pak ya? Betul, Oke, 43. oke. Dan yang sudah terevakuasi ataupun mungkin teridentifikasi Pak yang sudah Itu ada ditemukan, 12. sudah Nah, ada 12 kan? 12. Itu Nah, sudah diidentifikasi semua siapa mereka? iya, iya Pak. Ah, Masya Allah, baik. Nah, kondisi terkini Pak Raja di sana iya, seperti apa, Bapak? Apakah masih terus berjibaku karena kita lihat juga dari gubernur iya, juga, terus ada komandan laut juga berjibaku ke iya, sana. Bantuan-bantuan seperti apa dan proses evakuasi dan iya. pencarian seperti apa dilakukan saat ini? Eh, di sini memang kita ada 3 lokasi yang kita tetapkan sebagai pengungsian. Mhm. Memang kita berusaha optimal ya, bagaimana daerah-daerah yang rawan juga kita minta warganya melakukan pengungsian agar tidak terjadi korban yang di luar dugaan kita. Nah, maka Mhm. seperti itu kan, Oke. maka kita tarik semua hingga ada 3 daerah yang kita jadikan tempat pengungsian. Nah, untuk pengungsian memang dibutuhkan logistik makanan minum, Mhm. kemudian dari sisi kesehatan, kebersihan, nah seperti itulah ya. Nah, Mhm. kalau yang kedua, yang diperlukan adalah bagaimana upaya penyelamatan dan evakuasi kita itu didukung oleh peralatan-peralatan yang bisa disupport dari luar. Contohnya sekarang, alhamdulillah di Serasan ini hanya ada 2 kecamatan, ya kan? Hanya 2 kecamatan. Mhm. eh,
Kemudian alat-alat berat pun alhamdulillah hanya bisa 2 di sini gitu. Bisa-bisa nggak ada satu kecamatan atau pulau yang nggak ada alat berat misalnya gitu kan. Nah itu dengan 2 alat berat itu kita mencoba untuk optimal. Tapi waktu itu terhalang oleh kondisi cuaca. Jadi di hari kedua itu kita hanya bisa dari siang sampai sore yang menemukan 5 korban itu. Nah hari ini kita coba dari pagi ini sudah ada skenario 3 regu, personil mungkin lebih kurang 60 personil akan diterjunkan ke lokasi penanganan pencarian dan evakuasi korban. Baik, hingga hari ini dan di hari ke-6 ya ini ya Pak ya? Gimana? Ini dari tanggal berapa kemarin Bapak? Ini hari ketiga ya? Kalau kita tetapkan tanggap darurat itu adalah tanggal 6-nya. Oke, tanggal 6. Dan ini tanggal 8, ini hari ketiga. Baik, dan ini hari ketiga. Untuk tenaga medis seperti apa di sana, mencukupi kah begitu Bapak? Ataupun mungkin apa yang masih dianggap kurang sehingga seluruh masyarakat bisa berkumpul bisa memberikan bantuan setidaknya seperti itu? Di sini karena dia sebuah pulau, saya melihat transportasi kan perlu didukung oleh BBM. Nah, dapat informasi BBM agak kritis nih ya untuk kendaraan. Karena mobil kendaraan kapal angkutannya itu katanya belum boleh berlayar atau gimana. Nah, itu yang kita coba bagaimana. Tapi malam tadi untuk solar bisa disupport oleh KRI, katanya gitu, KRI Bontang sama KRI. Pak, KRI apa Pak yang datang sekarang tadi? KRI Bontang ya, KRI Bontang. Nah, kemudian ini juga terkait dengan logistik. Karena gini, memang di pulau ini sangat tergantung dari kapal yang masuk. Gitu. Nah, itu yang juga. Kemudian sinyal telekomunikasi ya. Di sini kan ada XL dan Telkom. Nah, kita minta operator juga tanggap darurat lah dengan kondisi ini. Dan kebetulan ini kenapa saya bisa ditelepon dan Anda beruntung orang yang bisa nelpon saya langsung pas saya lagi ada dapat sinyal gitu loh. Berdiri telepon saya gitu kan. Nah, bisa akhirnya memberikan informasi dan mendapatkan update informasi. Kalau saya berjalan di lokasi-lokasi lain itu sinyal udah nggak ada gitu. Baik. Pak Raja, Anda kalau boleh berbicara posisi Pak Raja sekarang di daerah mana dan mungkin kalau ada bukitnya, bukit apa saat ini Anda berdiri? Taruh. Saya pastikan, saya berada sekarang di lapangan bola SMA apa namanya? Lapangan bola Pelimpa Serasan ya, lapangan bola di Pelimpa ya. Pelimpa Serasan, Pelimpa Serasan. Ya. Nah, memang posisinya agak tinggi. Posisinya lapangan bolanya di bawah dan ini direncanakan untuk helipad, tapi masih belum positif nih apakah di sini atau di lokasi lain. Nah, tinggal tergantung dari pilotnya lagi lah nanti. Baik. Nah gitu, jadi pas saya tinjau di sini tiba-tiba telepon berdering, rupanya Anda yang nelfon, beruntung lah. Uspim Pak, di sini ada Tommy juga. Baik, Pak Raja, ini kan kita terkait dengan sinyal yang masih belum bisa maksimal di sana, cuma ada 2 operator di sana, terus ada BBM yang masih ditunggu, ini kan coba kapal. Ini kan Pulau 7 dan Serasan, ini kan satu landscape ya, begitu ya Pak ya? Iya, kalau dulu namanya kan Pulau 7, itu kan ada Bunguran Barat, Bunguran Timur, Pulau Midai, Pulau Serasan, kemudian Tarempa, Anambas itu kan, nah sama Letung, nah itulah dulunya. Tapi kan sekarang sudah menjadi 2 kabupaten. Nah Serasan ini sebuah pulau yang berada di antara Pulau Natuna sama Pulau Kalimantan, itu posisinya. Baik. Jarak dari Kalimantan Barat ke Serasan itu hampir sama dari Pulau Natuna ke Serasan gitu. Iya, baik Pak Raja, ini kami apresiasi kita langsung kontak, langsung tersambung. Memang kadang kekuatan sinyal ini luar biasa. Mudah-mudahan ini ada lagi Pak, ada trauma healing dari keluarga yang saat ini belum ditemukan. Seperti apa rangkulan dari BPBD terhadap masyarakat yang terdampak hingga saat ini? Pasti kita menunggu ini keluarga kita seperti apa yang belum ditemukan, ada tercatat ada 43. Ini seperti apa Bapak, mungkin dari situasi terkini bisa Bapak Raja gambarkan? Ya, dari kejadian yang saya sendiri melihat ada seorang anak yang bapaknya sama ibunya meninggal ya. Innalillahi.
bahkan kakak-kakaknya juga katanya. Jadi dia seperti kebingungan gitu. Itulah teman-teman perawat coba untuk menghiburnya kan. Itu yang saya perhatikan. Kemudian kalau untuk yang lain gimana lah kalau misalnya ada keluarga yang meninggal kan gitu kan. Iya, benar. Lagi belum diketemukan gitu. Maaf, saya terbawa suasana. Sorry. Iya Pak, kami juga merasakan di studio. Ya itulah. Jadi kemarin kita juga sempat diskusi dibutuhkan trauma healing. Jadi ada 2 psikolog yang nanti datang. Udah datang nih. TVRI Indra Perkasa. Masya Allah. Jadi itu ada kejadian kemarin, ada seorang anak yang sepertinya kehilangan keluarga. Bingung, kehilangan keluarga, dia tinggal sendiri. Nah itu didekatin sama teman-teman perawat, gitu kan, untuk memberikan kekuatan lah, support ke dia, gitu. Baik, baik. Pak Raja, kami turut berduka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan sanak saudara kita yang masih tertimbun, yang masih belum ditemukan, mudah-mudahan ada kekuatan sehingga bisa diselamatkan dalam kondisi baik. Dan kami prihatin juga karena ada adik kita tadi yang merasa orang tuanya sudah tidak ditemukan. Memang rindu, apalagi kita memasuki bulan suci Ramadan, tinggal hitungan hari. Mudah-mudahan Pak Raja juga diberi kekuatan, teman-teman di sana yang berjibaku hari ini, dan mudah-mudahan kita kembali bangkit. Apa yang sudah terjadi hari ini, bahkan kepala desa pun juga turut menjadi korban hingga saat ini belum juga bisa ditemukan. Pak Raja, terima kasih, apresiasi luar biasa buat teman-teman di sana. Tetap semangat Pak Raja, kami akan terus mengupdate. Ini nomor dari studio dan kita coba berWhatsApp, nanti info-info terupdate kami akan terus butuhkan karena banyak warga Serasan yang ada di Batam dan juga di penjuru dunia lainnya. Mudah-mudahan mendengar informasi ini kita selalu berdoa menjadi yang terbaik untuk di warga di Serasan tepatnya. Terima kasih selagi Pak Raja. Dan terakhir hanya sedikit menyampaikan bagi rekan-rekan yang ingin menghubungi. Jadi memang kita kesulitan sinyal, bukan berarti kami tidak bisa memberikan informasi. Ya kan? Memang di sana itu memang tidak ada sinyal sama sekali. Kemudian ada beberapa titik hotspot saja menggunakan hisap satelit. Nah itu yang kadang-kadang kalau semakin ramai orang menggunakan gym ya nggak bisa jalan. Gitu kan. Nah itu. Nah kemudian ada juga kemarin dari luar menelpon kita menanyakan si A, si B ini apakah jadi korban. Kita lihat dari list nggak ada, tapi kenapa dia nggak bisa dihubungi. Nah itulah kita jelaskan bahwa di sana sinyal nggak ada. Nah, ya mudah-mudahan karena tidak terdapat list, kita tetap, karena di daerah areanya orang berpikir kan kejadian satu pulau. Nah itu kan hanya titik spot tertentu saja. Kayak di desa Pangkalan gitu kan, kemudian ada desa Air Nusa juga gitu, seperti itu. Jadi tidak bisa dihubungi bukan berarti itu karena sinyal saja. Baik. Sekali lagi terima kasih, kami turut prihatin dan berduka. Pak Raja tetap semangat Pak Raja, kumpulkan kekuatan, mudah-mudahan bisa terevakuasi dan terselamatkan semua warga di sana. Assalamualaikum Pak Raja. Waalaikumsalam.